Halo guys, selamat datang di GGTZ.net. Hanya memiliki budget di bawah 1 juta, tapi ingin memiliki ponsel yang canggih? Jangan patah semangat. Pasalnya, saat ini sudah banyak ponsel murah meriah yang memiliki spesifikasi dan fitur yang semakin canggih. Berbagai aplikasi dan game standar pun juga bisa berjalan dengan baik di ponsel tersebut. Tak dipungkiri, segmen harga HP di bawah 1 jutaan yang termasuk kategori entry level atau pemula ternyata masih menjaring banyak minat. Pasar di kategori harga ini meskipun terlihat recehan, tapi masih jadi salah satu target vendor smartphone. Seperti diketahui, masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengenal smartphone. Kalangan ini cenderung memakai HP untuk kebutuhan basic, seperti menelpon dan menerima pesan. Tak heran, harga HP di bawah 1 jutaan pun tak masalah, asal bisa mengakomodasi kebutuhan utama. Nah, tapi kalian juga harus memiliki kesadaran ya, bahwa jangan berharap HP di bawah 1 jutaan ini memiliki fitur yang muluk-muluk. Tapi, untuk urusan performa, cukup lumayan. Baiklah, di daftar ini, GGTZ.net telah merangkum beberapa rekomendasi HP harga di bawah 1 jutaan yang sangat recommended dan masih sangat layak di tahun 2022 ini. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu update informasi terbaru dari GGTZ.net. Advan G5 Elite. Tidak banyak produsen HP yang mau memberi kapasitas RAM lebih dari 2 GB untuk segmen di bawah 1 jutaan. Nah, ternyata ada vendor lokal yang punya HP dengan RAM 3 GB. HP yang dimaksud adalah Advan G5 Lite. Karena ukuran RAM tersebut, ponsel harga 900 ribuan ini bisa lebih sip untuk menjalankan fungsi multitasking. Nah, untuk kalian yang memiliki bisnis online shop, akan sangat terbantu ketika harus membalas chat customer dari berbagai media sosial. Namun demikian, RAM bukanlah satu-satunya keunggulan HP ini. Advan G5 Lite hadir dengan layar yang cukup luas, berukuran 6,1 inci, dengan resolusi HD+. Jadi, masih cukup nyaman lah untuk nonton YouTube ataupun main sosial media. Di sektor kamera, Advan hanya memasang 2 kamera yang terdiri dari 1 kamera depan dan 1 kamera belakang. Kamera belakang memiliki resolusi 5 megapiksel dan kamera depan dengan 2 megapiksel. Nah, untuk urusan performa, Advan G5 Lite ditenagai dengan chipset Unisoc SC9832E dengan dukungan RAM sebesar 3 GB dan ruang penyimpanan internal seluas 16 GB. Sementara dari sektor daya, HP ini dibekali dengan baterai berkapasitas 3000 mAh tanpa dukungan fast charging. Jadi, apa kalian tertarik? Berikutnya ada Samsung Galaxy A01 Core. Ponsel ini ditujukan untuk pengguna yang baru pertama kali menggunakan Android, sehingga dari segi spesifikasinya ya biasa-biasa saja. Galaxy A01 Core menjalankan Android Go dan memiliki prosesor MediaTek MT6739WW. Selain itu, HP ini dibekali juga dengan layar 5,3 inci dengan layar IPS 5,3 inci dengan resolusi HD+,
yang sangat nyaman digunakan untuk menonton film, chatting, ataupun bermain media sosial. Dari sektor kamera, HP ini didukung dengan dua buah kamera yang terdiri dari kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Bagi kalian yang butuh memori HP yang besar, jangan khawatir, karena Galaxy A01 Core menyediakan pilihan memori internal sebesar 16 GB atau 32 GB dengan RAM 1 GB dan 2 GB. Dengan budget di bawah 1 jutaan, kalian bisa memiliki HP besutan dari Samsung yang satu ini. Berikutnya ada Xiaomi Redmi Note 2. Xiaomi Redmi Note 2 meramaikan pasar kelas menengah pada tahun 2015. Ya, vendor asal Cina ini memang dikenal dengan produknya yang kebanyakan mempunyai keunggulan yang lebih dari harga yang ditawarkan. Dan satu lagi, besutannya yang satu ini masih sangat layak digunakan di tahun 2022 ini. Untuk kalian yang menginginkan HP ini, kalian hanya perlu menyiapkan dana sebesar 600.000 saja. Bicara performa, sektor dapur pacu yang dimiliki HP ini cukup tergolong memuaskan karena menggunakan varian tertinggi dari chipset MediaTek pada tahun itu, yakni Helio X10 MT6795 yang didukung dengan prosesor octa-core ARM Cortex A53 yang berlari dengan kecepatan 2 GHz. Tak hanya itu, HP ini juga didukung dengan memori RAM sebesar 2 GB. Sementara dari sektor kamera, Xiaomi Redmi Note 2 dibekali kamera utama dengan resolusi 13 megapiksel yang lengkap dengan LED flash dan 5 elemen lensa. Kamera ini mempunyai kinerja yang sangat memuaskan, serta kecepatan fokus yang begitu baik dalam kondisi cahaya yang mencukupi. Asus Zenfone Live L1. Asus Zenfone Live masih bisa diandalkan untuk berselancar ke dunia maya menggunakan jaringan 4G. Jika stabil, kalian bisa browsing dengan cepat tanpa gangguan. HP ini dibekali dengan layar berukuran 5,5 inci dengan resolusi 720 x 1440 piksel dengan tipe layar IPS LCD. Pengguna pada HP ini tentu saja memiliki pilihan RAM yang sangat bervariasi. Antara lain adalah menggunakan konfigurasi RAM 1 dan 2 GB dan internal 16 GB dan 32 GB. Nah, jika kalian termasuk kategori budget user yang sedang mencari smartphone kekinian, kami yakin Zenfone Live L1 ini adalah pilihan yang tepat. Bukan hanya untuk kelegaan layarnya saja, tapi ketangguhan teknologi Pixel Master dan manuver Snapdragon 410 dari smartphone ini memang terbukti layak untuk diperjuangkan. Evercross M6a. Salah satu keunggulan dari Evercross M6a adalah kapasitas RAM yang cukup besar. Bahkan menjadi HP di bawah 1 jutaan yang satu-satunya saat ini dibekali dengan RAM 4 GB serta didukung dengan penyimpanan sebesar 32 GB. RAM besar ini setidaknya bisa menyokong performa dari prosesor Spectrum Unisoc SC9863A. Yang juga menarik adalah HP ini mempunyai 4 buah kamera belakang. Kamera utamanya memiliki resolusi 8 megapiksel serta memakai sensor PSI CMOS, lengkap dengan LED flash. Sementara dari segi tampilan, HP ini
dibekali dengan layar seluas 6,08 inci, berjenis panel IPS dengan resolusi HD+. Sementara dari sumber daya, Evercross M6a dibekali dengan baterai berkapasitas 3200 mAh tanpa adanya dukungan fitur fast charging. Jadi, apa kalian tertarik untuk membelinya? Nah, itulah deretan beberapa rekomendasi HP harga di bawah 1 jutaan terbaik di tahun 2022 ini. Jadi, kalian mau beli yang mana nih? Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari Gadget.net berikutnya. See you next time.